kembali dengan saya Agustina Mariani, CGP Angkatan 9, SDN 01 Belesebut, Kabupaten Sanggau. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Ella Danapita SPD, Wali kelas 6 SDN 01 Belesebut. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ella, bagaimana kabarnya? Baik Bu Mariani. Nah, Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelumnya nanti saya akan observasi pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas nanti. Nah, adapun tujuan saya melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan beberapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah persiapan untuk Ibu melakukan proses observasi di kelas, khususnya dalam proses pembelajaran agar Ibu lebih percaya diri dan siap lagi dalam memberi pembelajaran pada murid ya Bu ya. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama adalah pertanyaan tujuan. Nah, apa tujuan dari proses pembelajaran yang ingin Ibu capai pada observasi nanti Bu? Nah, jadi begini Bu, asalnya tujuan saya ini sebenarnya untuk meningkatkan percaya diri siswa di kelas saya. Di kelas saya itu ada beberapa siswa yang sepertinya rasa kurang percaya dirinya sangat kurang gitu Bu ya. Dia itu agak minder, agak malu dalam mengungkapkan pendapatnya, dalam berkomunikasi dengan kawannya. Saat diskusi juga dia sepertinya agak kurang aktif dalam menyampaikan pendapat atau ide-ide menurut dia seperti itu Bu. Jadi saya ingin sekali mengembangkan, meningkatkan rasa percaya diri dari siswa itu. Kebetulan nanti di kelas kita akan melakukan diskusi dan ada presentasinya Bu. Jadi seperti itu. Baik Bu, berarti tujuan Ibu itu ingin mengembangkan rasa percaya diri dari anak yang tidak mempunyai keberanian atau percaya diri di kelas Bu ya. Iya. Nah, untuk area pengembangan itu Bu di kelas, apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap siswa tersebut? Nah, itu tadi Bu. Jadi nanti di kelas kita kan ada mengadakan diskusi. Setelah diskusi, ini mereka akan melakukan presentasi di depan kelas. Dan teman yang lain akan memberikan pertanyaan kepada mereka setelah diskusi. Nah, setelah itu nanti balik ke saya lagi. Jadi saya sebagai fasilitator meluruskan kembali hasil diskusinya. Jadi nanti di sana biasanya ya sebelum kita memulai kelas itu kita kan ada mengadakan doa, tanya jawab terhadap siswa. Jadi nanti saat berdoa saya ingin siswa yang agak kurang percaya dirinya itu memimpin doa di kelas. Itu pertama saya untuk melatihnya. Kemudian yang kedua nanti saat diskusi dan presentasi saya ingin sangat banyak melibatkan dia dalam hal itu. Jadi seperti itu. Ya. Baik Ibu, berarti pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu tentunya rasa percaya diri siswa itu dengan melakukan presentasi atau sering meminta untuk maju ya Bu ya. Nah baik Ibu, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana pengembangan pembelajaran yang Ibu tetap terapkan di dalam kelas. Misalnya itu strategi apa, model atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan seperti apa Bu? Oke, ya jadi metode yang saya pakai itu dalam kelas itu PBL ya, Problem Based Learning. Nanti saya akan kolaborasikan dengan pendekatan saintifik, di mana ada siswa yang mananya mencoba mengumpulkan informasinya, kemudian mengkomunikasikan hasil observasi mereka yang dikumpulkan informasinya seperti itu. Jadi mereka akan banyak berperan dalam kelas itu, sehingga mungkin rasa percaya dirinya nanti akan meningkat seperti itu Bu, karena banyak perannya di situ. Baik Ibu, luar biasa sekali Bu ya. Berarti nanti strategi Ibu itu menggunakan PBL, Problem Based Learning, atau berbasis pembelajaran berbasis masalah Bu ya. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian Bu, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas nanti dalam pengembangan itu? Oke, jadi di kelas itu saya gunakan medianya PowerPoint, LKPD, LKS gitu. Itu
Itu Oh aja yang ya, saya berarti gunakan. PowerPoint, PowerPoint, Bu. LKPD. Berarti Ibu ini sudah mengkolaborasikan pembelajaran Ibu di kelas itu berbasis IT juga Bu ya. Istilahnya sekarang itu blended learning Bu, kolaborasi antara Ya. pembelajaran IT dengan luring, begitu Ya. lah Bu ya. Luar biasa sekali Bu ya. Anak kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Pada jam yang keberapa begitu? Oh ya, jadi kebetulan ini diatur RPP-nya untuk pelaksanaan pembelajaran besok ya Bu ya, setelah jam istirahat 9.30 Bu. Jadi Bu boleh masuk ke kelas saya mengobservasi seperti itu Bu ya. Nah, baik Bu, berarti rencananya besok Bu ya pada Ya, jam ke setelah istirahat. setelah istirahat 9.30 ya Bu ya. Ya. Baik Bu, saya akan datang ke kelas Ibu besok. Saya akan melakukan observasi atau supervisi kelas yang akan saya lihat dan catat hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Ibu ya. Ya. Nah Bu, nanti setelah melakukan observasi proses pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi lagi ya Bu ya. Ya, Bu. Nah nanti di mana dalam percakapan tersebut saya akan memberikan sedikit pertanyaan mungkin Ya. komentar atas proses pembelajaran yang Ibu Ya, Bu. lakukan. Nah yang terakhir Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini untuk pengembangan atau rencana Ibu besok? Ya, jadi saya rasa saya lebih bersemangat begitu Bu, dan saya ingin sekali mempersiapkannya dengan betul-betul, jadi agar nanti diobservasi saya mendapatkan saran dan masukan dari Bu lagi nantinya begitu Bu. Jadi saya harus banyak mempersiapkannya seperti Ya, itu. syukur. Alhamdulillah kalau Ibu merasa Ya. termotivasi, mudah-mudahan juga saya bisa menggali potensi dalam diri Ibu sehingga Ibu mendapatkan banyak ide, banyak kiat-kiat untuk mengembangkan proses pembelajaran Ibu di kelas, terutama pada si anak tadi yang tidak mempunyai rasa percaya diri Bu ya. Nah baik Bu, demikian dulu percakapan kita pada pagi hari ini, dan besok akan kita lanjutkan lagi percakapan pasca observasi setelah supervisi kelas Bu ya. Ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya untuk Ya. kita hari ini. Terima kasih juga, Bu. Ya, Sama-sama. assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kayaknya kurang semangat hari ini. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Masuk semua ya? Iya. Masuk semua, syukur ya. Jadi untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ibu pengen satu orang memimpin doa. Awa, maju ke depan Awa. Bisa, mimpin doa. Ayo, cepat Awa. Bisa Awa. Ayo, Awa. Ayo Awa. Ayo cepat, cepetan. Maju ke depan, mimpin doa aja sebelum memulai pelajaran hari ini, gitu. Ayo cepat. Kita mulai belajar, marilah kita berdoa sebelum Menurut menurut agama. Kami dari kelompok 1 ingin mengimplementasikan diskusi diskusi kami, tumbuhan dan habitatnya. dari pembelajaran kita hari ini, kita mendapatkan informasi bahwa tadi kita belajar tentang apa? Tumbuhan dan habitatnya. Jadi tumbuhan itu mempunyai habitatnya masing-masing dan ciri khususnya masing-masing. Contohnya yaitu tadi yang kita sudah diskusi yaitu kaktus dan juga teratai. Teratai ini mempunyai ciri khusus yaitu batang yang berongga. Kenapa dia memiliki batang yang berongga? Karena dia tempat hidupnya di air. Nah, pelajaran hari ini ya, semoga ilmunya tadi bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian cermati untuk di kehidupan sehari-hari ya. Oke. Untuk penutupan, pimpin doa lagi satu orang. Ibu minta Aulia. Silakan. Doa. Berdoa setelah pelajaran. Untuk menutupi kegiatan Belajar. Untuk menutupi kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali
kembali dengan saya Agustina Maryani, CGP Angkatan 9, SDN 01 tersebut, Kabupaten Sanggau. Dalam percakapan pasca observasi bersama Ibu Ella Dadapita, wali kelas 6. Nah, baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya, tentang jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dengan tujuan untuk mengobservasi ini atau mengevaluasi ini bagaimana proses yang sudah Ibu lakukan. Nah, adapun pertanyaan pertama yang ingin saya berikan kepada Ibu, bagaimana ini Bu perasaan Ibu terkait proses berjalannya observasi di kelas yang sudah Ibu jalankan? Jadi saya lumayan merasa puas begitu Bu ya. Jadi apa yang dilakukan itu ya sedikit banyaknya melatih siswa yang tadinya kurang percaya diri itu Bu. Jadi perasaan saya lumayan puas lah melihatnya. Ya maulah dia ikut serta dalam segala kegiatan yang telah kita lakukan di kelas seperti itu Bu. Iya Bu, saya juga tadi sudah melihat sendiri bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Walaupun sepertinya memang sulit ya Bu ya, untuk membuat siswa tersebut punya percaya diri untuk maju presentasi atau apa depan teman-temannya, tapi alhamdulillah masih masih mau melakukannya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah menurut Ibu proses yang Ibu lakukan tadi sudah berhasil atau kurang gitu? Ya, jadi ada bagian yang saya rasa berhasil dan juga ada yang bagian yang rasa saya memang perlu melatih lagi anak itu seperti itu Bu. Contohnya tadi yang membuka doa kita tadi saat awal di kelas itu Bu, dia sangat-sangat susah sekali untuk ya kita ajak dalam kegiatan apapun. Berdoa saja dia mau kita suruh beberapa kali seperti itu Bu. Itu yang sangat membuat saya Iya Bu, saya juga sudah melihat tadi dia berharap ke depannya ini bisa mudah-mudahan dengan dilakukan setiap hari bisa anak itu diminta untuk maju untuk presentasi secara perlahan-lahan bisa hilang kurang pedenya itu. Jadi walaupun mungkin membutuhkan proses yang agak-agak lama Bu ya untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak tersebut. Nah kemudian baik Bu, menurut Ibu apa saja kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi yang Ibu rasakan, bagaimana Bu? Jadi kendalanya seperti ini Bu. Jadi anak itu tadi terutama ya masih lah rasa kurang percaya dirinya. Dan kendalanya lagi ada beberapa teman yang terkadang tidak mendukung dia seperti itu Bu. Tidak mendukung dia dalam artian ketika kita meminta dia untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran, teman-temannya selalu seperti yang ingin membuli, tanda kutipnya seperti itu Bu ya. Jadi semakin menambah rasa kurang percaya dirinya seperti itu Bu. Jadi berarti latar belakangnya itu karena sering dibully sehingga merasa down ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kok ada yang membuli itu? Apakah yang membuli itu tidak pernah Ibu panggil atau Ibu tegur, bagaimana Bu? Yang membulinya seringkali sudah saya nasihati seperti itu kan, ketika temannya yang ini begitu kan, kalian sudah tahu teman kalian itu memang begini gitu kan, saya bilang seperti itu. Jadi saya mohon, Ibu mohon kan untuk kalian yang kawan-kawannya yang sering meremehkan sebenarnya seperti itu Bu ya, bukan membuli ya, gimana ya, meremehkan dia gitu, bahwa pasti dia tuh nggak mampu lah disuruh kita ini begini begitu gitu kan. Jadi sering sudah dinasihati dia, saya terkadang langsung menegurnya saat dia meremehkan kawannya, ya kita kasih motivasi lah begitu. Jadi begitu Bu ya kondisinya sehingga membuat anak tersebut menjadi seperti itu Bu ya. Untuk menanggapi masalah ini Bu, bagaimana rencana Ibu ke depannya untuk
kenyamanan dan gaya belajar anak siswa, khususnya siswa tadi Bu ya yang kurang pede itu, Ya. supaya bisa lebih aktif, tidak tidak down begitu Ya. Bu. Bagaimana? Jadi dia harus ya sering-sering didekati oleh kita gitu kan, bertanya kepada dia secara lembut begitu kan. Jadi kita dekati dia pelan-pelan dan sering dikasih motivasi seperti itu. Baik Bu, benar Bu, sungguh apa yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah tepat sekali. Memang perlu kita mengadakan pendekatan Ya. dari hati ke hati antar siswa tersebut, memberinya motivasi atau memberinya dukungan lah Bu ya, Ya. supaya mentalnya tidak Ya. tidak down Bu ya. Semakin Nah, mudah-mudahan Bu ya, apa yang Ibu rencana ke depan bisa tercapai dan terrealisasi dengan baik, bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan dibandingkan dengan yang sebelumnya Bu ya. Iya. Saya akan tunggu nih ya Bu ya cerita Ibu ke depannya nanti, apakah rencananya Gimana, Bu, ya, perubahan dia seperti itu ya. bisa Iya. terrealisasi. Semoga mudah-mudahan Bu ya. apa Ya, yang sudah mudah-mudahan kita siswa kita bisa ya, berjalan dengan baik. lebih baik. Kemudian kira-kira kapan ya Bu nih rencananya akan melakukan perubahan terhadap rencana yang Ibu sampaikan tadi ke depannya ini? Mungkin saya akan masukkan dalam RPP berikutnya begitu Bu. Jadi saya harus sering-sering menggenjot kegiatan dia seperti itu. Baik Bu ya. Saya tunggu informasinya Iya. ya. Silakan Iya. Ibu hubungi saya nanti dan mudah-mudahan ya sudah bisa melaksanakan rencana ke depannya dan semuanya berjalan sesuai harapan. Sampai di sini dulu Bu percakapan pasca observasi kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ya, Ibu terima kasih sudah juga Bu. meluangkan waktunya. Banyak sarannya untuk saya seperti itu ya, ya. untuk berbagi pengalaman lah, sharing lah Bu ya. Ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu. Ya, terima kasih Bu ya.